Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Gunawan dari jurusan Pendidikan Vokasi Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan silsilah Masjid Agung Banten. Banten adalah salah satu provinsi yang terkenal tentang sejarah Islamnya. Pada zaman dahulu terdapat sebuah kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Banten di provinsi ini. Kesultanan Banten memiliki beberapa peninggalan yang sampai saat ini masih berdiri di wilayah Banten. Salah satunya adalah Masjid Agung Banten, yang juga terkenal sebagai salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid Agung Banten berada di wilayah Desa Banten, Kecamatan Kesemen, Kabupaten Serang. Menurut sejarahnya, Masjid Agung Banten didirikan oleh Sultan pertama Kesultanan Banten, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai dengan 1570. Setelah kematian Maulana Hasanuddin, pembangunan dilanjutkan oleh Sultan Maulana Yusuf, itu Sultan kedua dan putra dari Sultan Maulana Hasanuddin. Pada pembangunan ini, masjid dibangun dengan arsitektur khas Jawa pada masa pemerintahan Sultan Maulana Muhammad, yaitu pada tahun 1580 sampai dengan 1596. Sebuah pawestran atau ruang untuk sholat wanita yang terdapat di samping masjid ditambahkan. Penambahan bangunan masih berlangsung dengan ditambahkannya tiamah atau pavilion. Yang dimana bergaya Eropa yang dirancang oleh Lucas Cardil. Sampai saat ini, Masjid Agung Banten menjadi salah satu destinasi wisata religius yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan dan peziarah. Sebagaimana masjid-masjid lain di Nusantara, Masjid Agung Banten berdana segi empat dengan rancang bangun yang unik. Arsitekturnya merupakan perpaduan antara arsitektur Jawa, Cina, dan Eropa. Kesultanan Banten sendiri mencapai puncak kejayaannya saat diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai dengan 1683. Sultan Ageng Tirtayasa mengembangkan wilayah Kesultanan Banten hingga hampir separuh Jawa Barat, Selat Sunda hingga Lampung. Pelabuhan Banten sangat diminati pedagang pada saat itu. Perkembangan Islam di Banten disertai pembangunan kerajaan dengan 4 komponen utama. Yang pertama, istana sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal raja-raja. Kedua, Masjid Agung Banten sebagai pusat peribadahan, dan yang ketiga alun-alun sebagai pusat kegiatan rakyat, dan yang keempat pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi. Di Masjid Agung Banten ini juga ada keunikan. Yang pertama itu merupakan bentuk nyata dari akulturasi budaya. Pendiri Masjid Agung Banten adalah Sultan dari keturunan Jawa. Tentu saja masjid ini memiliki fondasi dasar arsitektur Jawa. Tidak berhenti di situ. Masjid Agung Banten adalah bentuk nyata dan akulturasi berbagai budaya, mulai dari gaya bangunan Jawa, Islam, Cina, dan Belanda. Bangunan utama masjid memiliki arsitektur masjid Jawa kuno. Salah satu contohnya adalah terdapat gapura di setiap arah mata angin. Selain arsitektur Jawa dan Cina, masjid ini juga memiliki arsitektur Belanda. Hal ini dikarenakan Lucas Cardil, seorang arsitek dari Belanda, ikut memberikan usul untuk pembangunan masjid. Lucas Cardil mengusulkan untuk membangun pavilion atau tiamah. Tiamah ini digunakan sebagai tempat musyawarah dan pengkajian agama. Perpaduan dari gaya arsitektur Jawa, Eropa, dan Cina membuat arsitektur Masjid Agung Banten memiliki ciri khas dan perbedaan yang kuat dibanding masjid-masjid yang ada di Pulau Jawa. Yang kedua, menara yang mirip mercusuar. Menara Masjid Agung Banten adalah menara yang menjadi ciri khas dari Masjid Banten. Menara ini berada di sisi timur masjid. Tinggi menara ini adalah 24 meter dan diameternya 10 meter. Untuk menuju ke puncak menara, kalian perlu menapaki 83 buah anak tangga, dan seperti yang sudah dijelaskan di atas dapat melihat pemandangan sekitar masjid. Dan yang ketiga, bentuk atap bertumpuk. Atap dari pembangunan utama masjid ini berbentuk seperti pagoda yang ada di Cina. Hal ini dikarenakan atap tersebut adalah karya dari
Cek jumlah atap pada masjid berjumlah 5 tumpuk yang bermakna 5 waktu sholat, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 4. Keberadaan tiamah. Tiamah di sini berfungsi sebagai tempat musyawarah dan pekajian agama Islam. Ide dari tiamah ini berasal dari seorang arsitektur Belanda yang bernama Lucas Cardin. Tiamah sendiri ini memiliki bentuk persegi panjang sesuai arsitektur Belanda kuno. Mengapa Masjid Agung Banten ini disebut sebagai peninggalan bersejarah? Apa keistimewaannya? Tentu saja masjid ini sangat bersejarah karena masjid ini adalah kerajaan Islam terbesar di masanya. Kelebihan lainnya yaitu Masjid Agung Banten memiliki arsitektur perpaduan Hindu, Jawa, Cina, dan Eropa. Terlihat dari atap masjid yang bersusun 5 atau mirip dengan pagoda, serta menara masjid ini yang masih kokoh menjulang setinggi 24 meter. Dari penjelasan awal sampai akhir mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.